Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu APT Sri Maryam MSI sebagai dosen pengampu mata kuliah Teknologi Bahan Alam. Perkenalkan, nama saya Abdul Hamid Muhsin dengan NIM D1A220104. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan ringkasan materi teknologi bahan alam. Tanaman obat bukan sekedar warisan budaya, melainkan anugerah yang dijelaskan langsung dalam Al-Quran. Dalam Quran Surat Al-An'am ayat 99, Allah menyebutkan bahwa dari hujan ditumbuhkan tanaman seperti zaitun, kurma, anggur, dan delima yang memiliki manfaat luar biasa bagi manusia. Bahkan dalam Quran Surat Al-Insan ayat 17, disebutkan bahwa di surga terdapat minuman yang bercampur dari jahe. Ini membuktikan bahwa Islam secara eksplisit mengakui keistimewaan tanaman sebagai bagian dari kesehatan dan penyembuhan. Lebih dari itu, hadis Nabi Muhammad SAW juga menguatkan setiap penyakit pasti ada obatnya. Jika obat itu sesuai dengan penyakit, maka akan sembuh dengan seizin Allah. Hal ini menjadi fondasi spiritual bahwa pengobatan tradisional bukan hanya dibenarkan, tetapi juga dianjurkan selama dilakukan secara bertanggung jawab. Tanaman obat yang digunakan secara turun-temurun kini dapat dikembangkan secara ilmiah menjadi produk yang bernilai tinggi. Tiga pilar ilmu obat alam, pemanfaatan tanaman obat secara modern memerlukan pemahaman mendalam terhadap tiga cabang ilmu utama, yaitu farmakognosi, kimia medisinal, dan farmakologi. Farmakognosi merupakan ilmu yang mempelajari asal-usul klasifikasi serta identifikasi morfologis dan mikroskopis dari tanaman obat. Tanpa pemahaman farmakognosi yang baik, risiko kesalahan identifikasi bahan akan meningkat, sehingga berdampak pada kualitas dan keamanan produk. Kimia medisinal berperan penting dalam meneliti struktur dan sifat kimia senyawa aktif yang terkandung dalam tanaman. Dalam kasus bunga melati, senyawa seperti linalol dan benzoil asetat memiliki sifat farmakologis sebagai relaksan dan antidepresan. Pemahaman struktur kimia ini juga penting untuk menjamin kestabilan dan efektivitas senyawa saat diformulasikan dalam produk. Farmakologi memberikan dasar ilmiah mengenai mekanisme kerja senyawa aktif di dalam tubuh. Untuk lilin aromaterapi, senyawa aktif masuk melalui sistem penciuman, mempengaruhi sistem limbik otak, pusat pengaturan emosi, dan stres. Inilah yang menjelaskan mengapa aroma melati bisa memberi rasa tenang dan nyaman. Penanganan pasca panen sangat menentukan kualitas bahan tanaman obat. Proses diawali dengan sortasi basah untuk memisahkan bagian tanaman yang rusak, kotor, atau tidak dibutuhkan. Setelah itu, bahan dicuci menggunakan air bersih yang untuk menghilangkan kotoran, mikroba, dan residu pestisida. Proses pencucian harus dilakukan dengan air yang memenuhi standar kebersihan untuk bahan baku obat. Bahan yang telah dicuci kemudian ditiriskan dan dipotong atau dirajang menjadi ukuran yang lebih kecil agar proses pengeringan menjadi optimal. Pengeringan dilakukan dengan sinar matahari, open atau ruang pengeringan berpendingin tergantung karakteristik bahan.
Adapun dari tujuan pengeringan adalah untuk menurunkan kadar air menjadi di bawah 10%, guna menghambat pertumbuhan mikroorganisme dan mencegah kerusakan senyawa aktif. Setelah kering, bahan kembali disortasi untuk memastikan kualitas seragam, lalu dikemas dalam wadah yang bersih dan kedap udara. Penyimpanan dilakukan di tempat sejuk, kering, dan terhindar dari cahaya langsung untuk menjaga kestabilan bahan. Simplicia dan standarisasi Simplicia merupakan bahan baku alami berupa tanaman atau bagian tanaman yang telah dikeringkan dan digunakan sebagai bahan obat. Agar Simplicia layak digunakan, diperlukan proses standarisasi. Jadi standarisasi Simplicia mencakup parameter spesifik dan non-spesifik. Adapun parameter spesifik meliputi identitas morfologi dan mikroskopik tanaman uji. Adapun beberapa uji seperti uji organoleptik, seperti warna, bau, rasa, serta penetapan kadar senyawa aktif tertentu yang menjadi indikator mutu, seperti kadar rinolol dalam bunga melati. Sementara parameter non-spesifik mencakup kadar air maksimal 10%, kadar abu, cemaran mikroba, dan logam berat seperti timbal dan merkuri. Uji-uji ini sangat penting untuk menjamin keamanan dan konsistensi mutu dari Simplicia yang digunakan. Proses standarisasi juga menjadi persyaratan utama dalam pengembangan fitofarmaka. Bahan baku yang terstandar tidak hanya menjamin keamanan konsumen, tetapi juga memperkuat posisi produk herbal dalam regulasi obat modern ini. Hal ini mencerminkan bahwa pengolahan herbal bukan lagi sekadar warisan tradisional, tetapi telah memasuki ranah industri berbasis bukti ilmiah. Ekstraksi adalah proses pemisahan senyawa aktif dari Simplicia untuk bunga melati. Metode yang umum digunakan adalah destilasi uap. Dalam proses ini, uap dialirkan melalui bunga segar, membawa serta molekul minyak atsiri yang mudah menguap. Uap campuran ini kemudian dikondensasi menjadi cairan yang dipisahkan antara air dan minyak. Minyak atsiri hasil destilasi mengandung senyawa aromatik utama seperti linalol dan benzoil asetat yang memiliki efek relaksasi. Minyak ini akan digunakan sebagai bahan aktif utama dalam formulasi lilin aromaterapi. Pemilihan metode ekstraksi yang tepat sangat mempengaruhi kualitas dan kuantitas minyak atsiri yang dihasilkan. Oleh karena itu, kontrol terhadap suhu, tekanan, dan waktu destilasi menjadi sangat penting. Selain itu, bahan baku harus dipanen pada waktu yang tepat. Misalnya pagi hari ketika kadar minyak atsiri tertinggi agar hasil ekstraksi maksimal. Adapun formasi lilin aromaterapi bertujuan menghasilkan produk padat yang mampu melepaskan aroma secara perlahan saat dibakar. Bahan-bahan utama yang digunakan meliputi parafin padat sebagai bahan dasar, asam stearat sebagai pengeras dan stabilator.
serta minyak atsiri melati sebagai bahan aktif aromaterapi. Adapun langkah-langkah formulasi dimulai dengan melelehkan parafin padat pada suhu 70 derajat sampai 75 derajat Celcius. Setelah itu, asam stearat ditambahkan dan diaduk hingga larut sempurna. Ketika suhu menurun hingga 50 derajat Celcius, minyak atsiri melati ditambahkan agar tidak rusak oleh panas berlebih. Campuran kemudian dituangkan ke dalam cetakan yang telah diberi sumbu dan dibiarkan mengeras pada suhu ruang. Lilin yang dihasilkan memiliki aroma khas melati yang memberikan efek relaksasi, menenangkan pikiran, serta membantu meningkatkan kualitas tidur dan suasana hati. Selain aspek fungsional, produk juga diperhatikan dari sisi estetika seperti bentuk, warna, dan kemasan agar lebih menarik secara visual dan layak sebagai produk komersial. Adapun evaluasi produk lilin aromaterapi melingkupi evaluasi produk lilin aromaterapi dilakukan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu, keamanan, dan efektivitas. Evaluasi ini meliputi 5 aspek penting, seperti aspek pertama adalah evaluasi fisik yang mencakup penilaian terhadap warna lilin, kekerasan, dan titik leleh. Lilin harus memiliki penampilan yang homogen, tidak retak, dan cukup keras untuk digunakan dalam waktu yang lama. Aspek kedua adalah uji bakar dan aroma. Ini mencakup lama waktu pembakaran, kemampuan penyebaran aroma di dalam ruangan, serta pengamatan terhadap asap dan jelaga. Lilin berkualitas seharusnya menghasilkan aroma yang menyebar luas dan tidak menimbulkan asap hitam atau bau terbakar. Aspek ketiga adalah uji stabilitas. Produk disimpan pada suhu ruang dan suhu tinggi selama periode tertentu untuk mengevaluasi perubahan aroma, bentuk, dan warna. Minyak atsiri melati rentan terhadap degradasi sehingga stabilitas aromanya perlu diuji. Aspek keempat adalah uji fungsional, yaitu menilai efek psikologis dari penggunaan lilin. Uji ini dilakukan melalui observasi atau kuesioner terhadap penulis yang menggunakan lilin di ruang tertutup untuk mengetahui efek terhadap mood, rasa tenang, dan kualitas tidur. Aspek kelima adalah uji penerimaan konsumen. Ini mencakup uji hedonik dan pengisian kuesioner untuk menilai aroma, penampilan, dan apakah konsumen bersedia membeli ulang. Hasil dari evaluasi ini akan menjadi dasar untuk penyempurnaan formulasi dan strategi pemasaran. Jadi, lilin aromaterapi melati adalah hasil integrasi antara warisan tradisional dan pendekatan ilmiah modern dengan melalui tahapan yang sistematis mulai dari identifikasi tanaman, pasca panen, ekstraksi, formulasi, hingga evaluasi mutu produk. Kita telah menciptakan produk yang bukan hanya menyenangkan secara sensorik, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi kesehatan dan kesejahteraan pengguna. Produk ini mencerminkan potensi besar tanaman obat di Indonesia untuk dikembangkan menjadi produk bernilai tinggi yang mampu bersaing di pasar lokal maupun global. Itu saja yang bisa saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.